Rumah yang dulu penuh kenangan terasa lebih sunyi dari biasanya. Tak ada lagi kata-kata, tak ada lagi tangisan, hanya suara lemari yang dibuka, laci yang ditarik, dan koper yang perlahan diisi. Salma berdiri di tengah kamar, perlahan mengemas barang-barangnya. Setiap benda yang ia masukkan ke dalam koper menyimpan cerita baju-baju pemberian William. Bingkai foto yang dulu sempat mereka pasang bersama, bahkan parfum yang dulu dipakai saat momen-momen bahagia mereka. Namun hari itu, tak ada air mata. Yang ada hanyalah ketegasan dan kelegaan karena untuk pertama kalinya, Salma memilih dirinya sendiri. Ia tidak memberitahu siapapun. Ia hanya meninggalkan surat singkat di meja ruang tamu, menjelaskan bahwa ia butuh waktu dan ruang untuk menyembuhkan diri. Surat itu bukan bentuk pelarian, melainkan pernyataan bahwa ia tak lagi bersedia bertahan dalam hubungan yang hanya menyisakan luka. Langkah kakinya terdengar tenang namun mantap saat ia menuruni tangga. Rumah itu, yang dulu menjadi tempatnya berharap, kini terasa seperti sangkar. Ia membuka pintu perlahan, menatap halaman rumah untuk terakhir kali, lalu melangkah keluar meninggalkan bukan karena benci, tapi karena sadar ia pantas mendapat kebahagiaan yang tidak dibayar dengan air mata. Ada hari itu menjadi saksi lahirnya Salma yang baru, bukan lagi perempuan yang terikat oleh janji-janji kosong, tapi perempuan yang memilih luka yang sembuh daripada cinta yang terus menyakitkan. Ketika William pulang dan menemukan koper Salma sudah siap di depan pintu, panik langsung menyeruak di wajahnya. Ia berlari ke kamar, memanggil-manggil nama istrinya, berharap semua hanya salah paham. Namun kenyataannya tak bisa disangkal. Salma benar-benar bersiap untuk pergi. Di ruang tamu, Salma berdiri tenang dengan tas di tangan. Matanya tidak lagi menunjukkan kemarahan, melainkan ketegasan yang sudah lama terbentuk dari luka demi luka. William terpaku beberapa saat, sebelum akhirnya berlutut dengan air mata yang tak terbendung. Tangannya meraih lengan Salma, memohon dengan suara bergetar agar perempuan itu tidak pergi. Ia menyebut semua alasan, semua penyesalan, semua janji akan berubah. Tapi kata-katanya terasa hampa, seperti gema yang datang terlambat. Salma hanya diam, menatap William tanpa dendam namun juga tanpa harapan. Tangisan William semakin pecah. Ia memeluk kaki Salma, memohon agar diberi kesempatan sekali lagi. Baginya, kepergian Salma adalah akhir yang belum siap ia hadapi. Ia rela melakukan apa saja, asal Salma membatalkan niatnya untuk meninggalkan rumah yang telah mereka bangun bersama. Namun di balik tangis dan permohonan itu, Salma tetap teguh, bukan karena hatinya telah mati, tapi karena ia sudah terlalu lama menunggu William berubah dan tak ada yang datang selain janji yang tak pernah ditepati. Akhirnya, dengan suara pelan namun pasti, Salma meminta William untuk bangkit dan belajar melepaskan. Ia tak ingin pergi dengan kebencian, namun ia juga tak bisa terus tinggal dengan harapan yang kosong. Dengan langkah pelan, Salma membuka pintu rumah dan melangkah keluar. Di balik punggungnya, William masih terduduk, menangis dalam keputusasaan menyadari bahwa kali ini Salma benar-benar pergi.
dan tidak ada air mata atau penyesalan yang bisa menahannya. Setelah Salma meninggalkan rumah, William tenggelam dalam penyesalan yang tak pernah ia rasakan sedalam ini. Rumah yang dulunya penuh dengan kehadiran Salma kini terasa sunyi dan mati. Setiap sudut mengingatkannya pada kesalahan demi kesalahan yang ia lakukan, kebohongan yang disembunyikan bertahun-tahun, janji yang tak ditepati, dan luka yang terus ia abaikan. Ia menghabiskan hari-harinya dengan gelisah. Makanan tak lagi terasa, pekerjaan terbengkalai, dan malam-malamnya dipenuhi bayangan wajah Salma. Untuk pertama kalinya, William benar-benar merasakan kehilangan. Bukan kehilangan biasa, tapi kehilangan orang yang selama ini ia pikir akan selalu bertahan meski disakiti. Ia mencoba menghubungi Salma berkali-kali, mengirim pesan panjang, menulis surat, bahkan datang ke tempat-tempat yang biasa mereka kunjungi bersama. Tapi semua usahanya tidak digubris. Salma telah mengambil keputusan yang final bukan karena ia tak mencintai William lagi, tapi karena ia memilih untuk mencintai dirinya sendiri. Salma tidak menutup hatinya karena benci. Ia menutupnya karena sadar bahwa cinta yang terus menyakiti bukan cinta yang layak dipertahankan. William datang kepadanya suatu hari, membawa air mata, permintaan maaf, dan janji-janji perbaikan. Namun kali ini, Salma tidak tergoyahkan. Ia mendengarkan semua yang diucapkan William dengan tenang. Seperti apa watak William, emosional, posesif, dan mudah terbakar api cemburu. Salma tidak ingin keputusannya memperburuk situasi. Ia khawatir jika William tahu ia berada di rumah Argo, maka itu akan menjadi pemicu konflik yang jauh lebih besar. William bisa saja datang dengan kemarahan, menuduh hal-hal yang bukan-bukan, dan bahkan menyeret Argo ke dalam pusaran konflik yang seharusnya hanya antara suami dan istri.